Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siltia Ikhtiasna Rosa dengan Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM akhir 075. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika profesi pendidikan di era digital. Topik ini sangat relevan karena perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Interaksi antara guru dan siswa kini tidak hanya terjadi secara langsung di kelas, tetapi juga melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik untuk tetap mengunjungi tinggi etika profesi dalam setiap aktivitas pembelajaran baik secara langsung maupun daring. Yang pertama ada pengertian etika profesi pendidikan. Etika profesi pendidikan merupakan seperangkat nilai, norma untuk aturan mengatur perilaku seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Etika ini berfungsi sebagai pedoman agar guru dapat bertindak secara profesional, bertanggung jawab, serta mengunjungi tinggi nilai moral. Seorang guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai teladan berbagai peserta didik. Oleh karena itu, sikap dan perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai yang baik, termasuk dalam penggunaan teknologi di era digital. Sebagai contoh, seorang yang harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai siswa, baik saat mengajar di kelas maupun saat berkomunikasi melalui digital, seperti grup WhatsApp atau platform pembelajaran online. Tantangan era digital. Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai kemudahan dalam proses pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek etika. Salah satu tantangan utama adalah penggunaan media sosial oleh pendidikan. Dalam beberapa kasus, terdapat guru yang berbagi informasi atau foto siswa tanpa izin yang dapat melanggar privasi. Selain itu, penyebaran informasi belum terverifikasi juga menjadi masalah yang serius. Seorang guru seharusnya menjadi sumber informasi akurat dan terpercaya. Tantangan lainnya adalah pelanggaran hak cipta seperti menggunakan materi pembelajaran dari internet tanpa mencantumkan sumber. Sebagai contoh, seorang guru yang mengambil materi di internet dan mengakui sebagai hak karya sendiri mengajukan perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi. Dan yang ketiga ada prinsip etika profesi guru di era digital. Dalam menghadapi era digital, terdapat beberapa prinsip etika yang harus diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesional, yaitu menggunakan teknologi untuk kepentingan pendidikan secara positif. Dan yang kedua, untuk menjaga prinsip dengan tidak menyebarkan data pribadi siswa tanpa izin. Dan yang ketiga, mengunjungi tinggi interaksi, yaitu bersikap jujur dan tidak melakukan plagiarisme. Dan yang keempat,
menjaga komunikasi yang santun dan setiap interaksi digital. Sebagai contoh, dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak memberikan komentar yang dapat menyinggung perasaan siswa. Dan yang keempat, yaitu ada upaya meningkatkan etika profesi di era digital. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pendidikan maupun pemerintah. Yang pertama yaitu peningkatan literasi digital agar guru mampu menggunakan teknologi secara bijak dan kritis. Dan yang kedua, pelatihan mengenai era digital untuk meningkatkan kesadaran profesionalisme guru. Dan yang ketiga, penerapan kode etika yang jelas dalam menggunakan media digital di lingkungan pendidikan. Dan yang keempat, kesadaran individu dari setiap guru untuk menjaga sikap dan perilaku sebagai teladan bagi siswa. Sebagai contoh, sebelum membagikan informasi di media sosial atau grup kelas, guru sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa informasi itu benar dan tidak menyesatkan. Dan simpulan relaksi, sebagai kesimpulan, etika profesi pendidikan di era digital memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas proses pembelajaran. Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran etika agar tidak menimbulkan dampak negatif. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi harus mempergunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan profesional. Sebagai relaksi, seorang pendidik di era digital harus mampu menjadi teladan tidak hanya dalam hal mengetahui, tetapi juga dalam sikap dan perilaku, terutama dalam menggunakan teknologi. Sekian dari saya, bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.